Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, yaitu Sengketa Internasional, Perebutan Pulau Sipadan dan Likitan, dengan dosen pengampu, Ibu Cekli Setia Pratiwi, SH, LLM, CL, mata kuliah Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Diki Wahyudi, NIM 004, Puji Rahayu, NIM 009, Dwi Halimatus Syadiah, NIM 014, Muhammad Dandi, NIM 046, Yunita Putri Angelina, NIM 048, Wardah Aprilia, NIM 064. Yang pertama, pendahuluan. Pertama, gambaran umum perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan oleh Indonesia dan Malaysia. Yang kedua, kajian tentang mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang digunakan dalam kasus tersebut. Yang ketiga, hal yang dapat ditempuh untuk penyelesaian sengketa tersebut beserta kesepakatannya. Yang keempat, hal yang dapat diambil dari kasus sengketa tersebut. Dua pulau yang berada di Selat Makassar, di sebelah timurnya Pulau Sebatik, yang berada di Kalimantan Timur, dan berbatasan langsung antara Indonesia dan Malaysia. Kenapa pembahasan ini menarik? Karena dua pulau tersebut merupakan pulau yang bagus untuk menjadi pariwisata bagi negara tersebut, dan dapat menarik wisatawan dari mancanegara. Untuk yang kedua, akan dilanjutkan oleh Puji Rahayu. Yang kedua tentang gambaran singkat sengketa perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Pertama ada sejarah singkat. Yang kedua ada negara yang merebutkan, dan yang ketiga ada konflik. Pulau Ligitan dan Pulau yang pertama secara singkat. Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan berada di Laut Sulawesi, terletak di timur laut dari Pulau Kalimantan. Pulau Sipadan memiliki luas yang sedikit lebih besar daripada Pulau Ligitan Indonesia dan Malaysia, kemudian memberikan izin eksplorasi minyak di perairan di sebelah timur Pulau Kalimantan pada era 1960-an. Izin pertama yang diberikan Indonesia kepada perusahaan asing yang dikeluarkan pada 6 Oktober 1965 antara PN Pertambangan Minyak Nasional Pertamina dan Japan Petroleum Exploration Company Limited atau JAPEX. Sementara itu, Malaysia memberikan izin eksplorasi kepada Sabah Taseki Oil Company pada 1968. Sengketa kepemilikan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan mencuat pada tahun 1969 ketika kedua negara mendiskusikan delegitimasi landasan konstituen kedua negara. Kemudian yang kedua, negara yang merebutkan antara Pulau Sipadan dan juga Pulau Ligitan, yakni antara Indonesia dan juga Malaysia. Kedua negara ini merebutkan suatu pulau yang berada di Selat Makassar tersebut, yakni Pulau Sipadan dan juga Pulau Ligitan. Kemudian yang ketiga, konflik persengketaan antara Indonesia dan juga Malaysia mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara. Masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan juga Pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan juga Ligitan ditanyakan di dalam keadaan terhadap status quo, akan tetapi ternyata pengertian ini berbeda. Pihak Malaysia membangun resort pariwisata yang baru yang kemudian dikelola oleh pihak swasta yang ada di Malaysia. Karena Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai saat persengketaan selesai. Sedangkan pihak Indonesia mengartikan bahwa dalam status ini berarti status kedua pulau tidak boleh ditempati atau diduduki sampai persoalan atas kepemilikan kedua pulau ini selesai. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Terima kasih, saudari saya Puji Rahayu. Di bab selanjutnya akan dilanjutkan saudari saya Dwi Halimatus. Silakan Dwi Halimatus. Baik, terima kasih. Kajian teori penyelesaian sengketa di mana sejak tahun 1969 Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dipersengketakan kepemilikannya oleh Indonesia dan Malaysia, di mana mereka menyelesaikan sengketa ini melalui Mahkamah Internasional, sehingga pada tanggal 17 Desember tahun 2002 Mahkamah Internasional di Den Haag memutuskan bahwa kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dinyatakan sebagai wilayah Malaysia. Jadi, sebelum melimpahkan ke Mahkamah Internasional, kedua negara ini melalui beberapa langkah penyelesaian di
di mana pada tahun 1988 kedua negara mengupayakan penyelesaian diplomatik dengan mengadakan pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Mahathir Muhammad di Yogyakarta, namun tidak menemukan titik kejelasan. Sehingga kedua negara ini mengirimkan dua wakil khusus, yaitu wakil khusus untuk menyelesaikan upaya penyelesaian ini, namun tetap saja tidak menemukan titik kejelasan, sehingga Indonesia mengusulkan untuk menyelesaikan melalui mekanisme ASEAN. Namun pihak Malaysia menolak karena Malaysia menganggap bahwa itu akan merugikan pihak Malaysia, dikarenakan Malaysia sedang memiliki sengketa kewilayahan dengan negara ASEAN lainnya seperti Singapura dan Thailand, sehingga kedua wakil khusus tersebut merekomendasikan untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui Mahkamah Internasional, karena Mahkamah Internasional dianggap pihak yang berwibawa dan merupakan pihak yang netral, sehingga Mahkamah Internasional memutuskan bahwa mendasarkan pada doktrin afektif sebagai pertimbangan utama dengan dua alasan, karena kedua negara baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama lemah karena tidak dapat memberikan bukti hukum yang dapat mendukung klaim kepemilikan kedua pulau tersebut. Kedua adalah bahwa tidak ada bukti otentik yang meyakinkan bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Inggris maupun Belanda, sehingga dimenangkan oleh Malaysia karena Malaysia memiliki sejumlah dokumen sebagai bukti adanya administrasi berkesinambungan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Inggris terhadap kedua pulau tersebut, di mana yaitu beberapa hal. Yang pertama adalah pengutipan pajak terhadap penangkapan penyu dan pengumpulan telur penyu sejak tahun 1917. Kedua, penyelesaian kasus-kasus sengketa pengumpulan telur penyu di Pulau Sipadan pada tahun 1930-an. Ketiga, penetapan Pulau Sipadan sebagai cagar burung. Dan yang keempat adalah pengembangan dan penelitian mercusuar sejak tahun 1962 di Sipadan dan tahun 1963 di Ligitan. Sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Indonesia tersebut dinilai tidak menunjukkan itikat dan kemauan untuk bertindak sesuai dengan kapasitas negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih dari saya Dwi Halimatus. Di bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya Muhammad Dandi. Silakan Muhammad Dandi. Oke, tentang materi yang keempat yaitu tentang proses yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa. Yang pertama, kelompok kerja Joint Working Group on Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Yang kedua, persidangan sesi argumentasi tertulis, written pleadings, dan argumentasi lisan, oral pleadings. Yang ketiga, perjanjian spesial agreement. Yang pertama, Joint Working Group, yang dimana kelompok kerja tersebut telah mengadakan beberapa pertemuan. Pertemuan pertama dilakukan di Jakarta pada bulan Juli tahun 1992. Pertemuan kedua dilaksanakan di Kuala Lumpur pada bulan Januari tahun 1994. Pertemuan ketiga dilaksanakan di Jakarta pada bulan September 1994. Namun pelaksanaan tersebut tidak menunjukkan adanya kesepakatan dalam upaya penyelesaian sengketa, sehingga selanjutnya kedua negara sepakat untuk mengangkat wakil pribadi dalam mengatasi masalah tersebut. Pelaksanaan perundingan melalui wakil pribadi tersebut telah dilaksanakan selama 4 kali di Kuala Lumpur dan di Jakarta. Joint Working Group yang dibuat oleh kedua belah pihak bersimpulan bahwa sengketa mengenai kedua pulau ini sulit untuk diselesaikan dalam kerangka perundingan bilateral, sehingga selanjutnya kedua negara sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini di Mahkamah Internasional. Cara yang kedua yaitu tentang perjanjian special agreement. Perjanjian ini dapat disebut sebagai special agreement sehingga pada tanggal 31 Mei tahun 1997 Indonesia dan Malaysia secara resmi menyerahkan kasus tersebut ke Mahkamah Internasional. Konsekuensi yang didapatkan dari penyerahan tersebut yaitu keputusan pengadilan bersifat final dan mengikat. Dalam pasal 2 Special Agreement disebutkan bahwa Mahkamah Internasional diminta untuk menentukan siapa yang mempunyai kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Sipadan. Sengketa atas Pulau Ligitan dan Sipadan dan merupakan kasus paling fenomenal terkait kedaulatan atas pulau yang dialami oleh Indonesia. Keputusan Indonesia dan Malaysia untuk menyelesaikan kasus Sipadan dan Ligitan melalui jalur hukum, dalam hal ini melalui Mahkamah Internasional, sudah merupakan hal yang tepat. Setelah upaya penyelesaian lainnya mengalami jalan buntu, walaupun tidak sampai pada putusannya hubungan antar kedua negara. Namun konflik berkepanjangan yang tidak segera terselesaikan dapat memicu bagi perpecahan antara kedua bangsa serumpun ini. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional khusus sengketa wilayah dibandingkan melalui cara yang lainnya. Cara yang ketiga yaitu argumentasi tertulis yang bisa disebut written pleadings. Sesuai dengan prosedur yang dilakukan di Mahkamah Internasional, masing-masing pihak yang bersengketa harus menyampaikan argumentasi tertulis ke mahkamah dan pihak lawan sengketa yang terdiri dari penyampaian memorial, counter memorial, dan reply. Argumentasi
dari Indonesia diungkapkan pihak pemerintah Indonesia bahwasannya Pulau Simpadan dan Ligitan masuk dalam wilayah Belanda pada waktu penjajahan yang diwarisi oleh Indonesia selepas kemerdekaan. Dengan menggambarkan hubungan antara negara pada tahun 1824 hingga 1969. Bahkan secara khusus Memorial Indonesia membahas tentang situasi sebelum dibuatnya Perjanjian 1891. Hal ini yang mempertimbangkan Indonesia dalam sengketa ini adalah pada tahun 1921 Belanda melakukan pengamanan terhadap bajak laut di sekitar kedua kepulauan ini. Dengan demikian pula Angkatan Laut Indonesia juga mengunjungi perairan Sipadan. Bahkan Indonesia memberikan konsensi pada perusahaan minyak Jepang yaitu Japan Petroleum Exploration. Untuk lebih meyakinkan majelis hakim, Indonesia memaparkan interaksi antara Inggris, Spanyol, dan Amerika Serikat yang menegaskan bahwa Sipadan dan Ligitan adalah milik Belanda yang telah kemerdekaan Indonesia diwarisi oleh Indonesia. Indonesia juga memaparkan mengapa sengketa kepemilikan Sipadan dan Ligitan terjadi, padahal sengketa ini tidak muncul pada masa kolonial Belanda dan Inggris. Indonesia dalam argumentasinya hukum berdasarkan kepemilikannya atas kedua pulau berdasarkan pasal 4 Konvensi 1891 antara Belanda dan Inggris atau yang disebut sebagai Conventional Title. Indonesia berpendapat bahwa Konvensi 1891 merupakan perjanjian yang menyelesaikan ketidakjelasan batas-batas wilayah antara Inggris dan Belanda di Kalimantan. Dalam hubungan ini, Indonesia menafsirkan bahwa garis 410 tersebut tidak hanya berhenti pada bagian timur Pulau Sebatik, tetapi terus berlanjut ke arah laut sebelah timur Pulau Sebatik. Dengan demikian, pulau-pulau Sipadan dan Ligitan yang berada di bagian selatan garis tersebut merupakan wilayah Hindia Belanda. Pandangan Indonesia ini didukung oleh kenyataan bahwa konsesi minyak yang diberikan oleh kedua belah pihak secara jelas garis 410. Selain itu, kunjungan kapal perusahaan milik Belanda ke Kepulauan Sipadan pada tahun 1981 menunjukkan adanya kontrol yang efektif pihak pemerintah Hindia Belanda atas kedua pulau tersebut. Kemudian pihak pemerintah Belanda juga membahas argumentasi yang dikemukakan Malaysia dengan membuat dengan argumentasi tertulis Malaysia dalam dua bentuk, yaitu counter memorial dan reply dalam acara argumen tertulis dengan sejumlah dalil. Yang pertama, ketidakbenaran klaim Malaysia atas dua pulau yang didasarkan pada akar kepemilikan dari kedua pulau tersebut. Menurut Indonesia, Sultan Sulu yang berasal dari Kesultanan Sabah, Malaysia tidak pernah memiliki kedua pulau karena pemilik kedua pulau itu yang sebenarnya adalah Kesultanan Bulungan yang berasal dari Kalimantan Utara. Yang kedua, Indonesia mendalilkan bahwa hak atas kepemilikan dari British North Borneo Company sebenarnya tidak pernah ada. Indonesia bersikukuh bahwa berdasarkan Perjanjian 1892, kepemilikan atas kedua pulau berada pada pihak Belanda. Bahkan Spanyol dan Amerika Serikat tidak memiliki hak atas kedua pulau tersebut. Dan yang terakhir, Indonesia bersikukuh bahwasannya penguasaan dan pelaksanaan administrasi oleh Malaysia sejak tahun 1891 tidak memiliki hak kepada Malaysia untuk memilikinya. Selanjutnya dalam argumentasi lisan, Indonesia tindakan yang dilakukan sepihak oleh Malaysia itu menguasai secara nyata kedua pulau tersebut dianggap sebagai tidak menghormati kewajiban untuk bertindak dan itikat baik karena telah melanggar kesepakatan yang pernah disetujui oleh kedua belah pihak, yakni Indonesia dan Malaysia, yaitu tentang penggunaan status quo pada kedua pulau ini dengan tidak memanfaatkan apapun dari pulau ini oleh Indonesia dan juga Malaysia. Argumentasi Malaysia berdasarkan klaim atas atas dua kepulauan berdasarkan tiga hal, yakni hak atas kedua pulau tersebut didasarkan atas beberapa transaksi dari Sultan Sulu hingga Inggris dan terakhir jatuh ke pihak Malaysia. Yang kedua, Malaysia mengklaim telah melakukan penguasaan damai secara bersinambungan sejak tahun 1878. Bahkan Belanda dan kemudian Indonesia telah lama menelantarkan kedua pulau tersebut karena berdasarkan hukum internasional memang hak atas wilayah dapat diperoleh oleh pihak ketiga apabila wilayah tersebut ditelantarkan untuk kurun waktu tertentu oleh pemilik aslinya. Hal ini disebutkan daluarsa atau prescription. Yang ketiga, dalam memorialnya, Malaysia mengargumenkan bahwa Perjanjian 1891 tidak mendukung klaim Indonesia bahwa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan karena Perjanjian 1891 hanya mengatur batas daratan di wilayah Borneo, tidak termasuk kepulauan yang lepas dari Pulau Borneo. Justru menurut Malaysia, Perjanjian 1891 menegaskan kepemilikan Malaysia dalam kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan karena terdapat bukti berupa peta justru mendukung kedaulatan Malaysia atas kedua pulau tersebut. Yang keempat, Malaysia dalam argumentasinya menyatakan bahwa garis 410 tersebut berhenti pada bagian timur Pulau Sebatik karena Perjanjian 1891 hanya bertujuan untuk mengatur batas wilayah daratan berkaitan dengan kepemilikan atas kedua pulau tersebut. Berkaitan dengan kepemilikan atas kedua pulau tersebut,
disebut chain of title. Sebagai berikut, setelah proses argumentasi tertulis selesai, penyelesaian kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan masuk tahap akhir, yaitu penyampaian lisan dan oral hearing. Kedua agen dari masing-masing pihak yang bersengketa menyampaikan presentasi berupa sikap dan posisinya, terutama yang mengandung sikap politis dan penekanan yuridis. Walaupun sebenarnya argumentasi yang bersikap yuridis juga disampaikan oleh pihak Malaysia. Yang pertama, kedaulatan atas kedua pulau diperoleh dari serangkaian transaksi yang dimulai dari Grand Sultan Sulu kepada British North Borneo Company tahun 1878, pengakuan Spanyol atas kedaulatan Inggris di Borneo melalui perjanjian 1885, dan pertukaran nota antara Amerika Serikat dan Inggris tahun 1907. Mengenai pengakuan Amerika Serikat atas pengelolaan pulau-pulau yang sedang dipermasalahkan, termasuk Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang berada dalam administrasi BNBC, meskipun kedaulatannya masih tetap berada di bawah Amerika Serikat. Malaysia juga merujuk pada perjanjian Amerika Serikat dan Inggris tahun 1930 tentang penyerahan kedaulatan Amerika Serikat kepada Inggris atas pulau-pulau di selatan dan barat garis batas antara Filipina dengan Borneo, dan penyerahan kedaulatan Inggris kepada Malaysia tahun 1963 melalui prinsip suksesi negara. Yang kedua, kedaulatan atas kedua pulau diperoleh dari fakta bahwa Inggris kemudian Malaysia sejak tahun 1878 secara damai dan terus-menerus telah mengadministrasikan kedua pulau itu. Di pihak lain, Belanda dan kemudian Indonesia tidak pernah melakukan klaim atas kedua pulau sampai tahun 1969. Argumentasi Malaysia tersebut dikenal dengan istilah efektivitis. Malaysia juga melakukan bantahan terhadap klaim Indonesia atas Pulau Sipadan dan Ligitan dengan mengungkapkan sejumlah dalil. Sesuai dengan counter memorial yang disampaikan oleh Malaysia, diargumentasikan bahwa penggunaan perjanjian 1891 sebagai dasar argumentasi Indonesia tidak berdasar, dan juga pihak pemerintah Malaysia juga mematahkan konstruksi sejarah yang dilakukan oleh Indonesia. Terakhir, dalam counter memorial Malaysia diargumentasi bahwa peta yang disampaikan oleh Indonesia bukanlah peta yang sah karena masih terdapat peta-peta lainnya yang justru mendukung klaim kedaulatan oleh pemerintah Malaysia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saudara saya Muhammad Dendi. Di bab selanjutnya akan dilanjutkan saudari saya Yunita Putri Angelina. Silahkan Yunita. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu kesepakatan yang dicapai. Kesepakatan yang pertama yaitu pada tanggal 31 Mei 1997, Indonesia dan Malaysia secara resmi sepakat menyerahkan kasus sengketa ke Mahkamah Internasional yang ditandai dengan adanya perjanjian Special Agreement. Pelaksanaan tentang kesepakatan ini dimulai ketika wakil pribadi kedua negara tersebut melakukan perundingan selama 4 kali, yaitu di Kuala Lumpur dan di Jakarta. Perundingan tersebut menghasilkan suatu laporan yang akan diberikan kepada Presiden Soeharto dan Pak M. Mahathir Mohamad, yaitu memberi rekomendasi agar persengketaan tersebut dibawa ke Mahkamah Internasional. Rekomendasi itu akhirnya diterima oleh kedua pemerintah, dan selanjutnya Indonesia dan Malaysia membentuk sebuah perjanjian yang diberi nama Special Agreement, sehingga pada tanggal 31 Mei 1997 Indonesia dan Malaysia resmi bersepakat untuk menyerahkan kasus tersebut ke Mahkamah Internasional. Kesepakatan yang kedua yaitu pada tanggal 17 Desember 2002 Mahkamah Internasional menetapkan putusan akhir atas sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan, di mana Mahkamah Internasional menetapkan Malaysia sebagai negara berdaulat atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Pertimbangan yang dapat membantu memutuskan penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan adalah bukti-bukti efektif occupation yang telah dilakukan oleh negara Indonesia dan Malaysia. Pertimbangan yang telah dilakukan oleh pengadilan ini mendapatkan hasil bahwa negara Malaysia memiliki bukti-bukti efektif occupation yang lebih kuat daripada negara Indonesia. Sehingga akhirnya pada tanggal 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Malaysia memiliki kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Selanjutnya yaitu problematika yang dihadapi dalam pencapaian kesepakatan. Yang pertama, kelompok kerja yang bernama Joint Working Group on Pulau Sipadan dan Ligitan yang bertujuan untuk menyelesaikan persengketaan Pulau Sipadan dan Ligitan tidak dapat menemukan jalan tengahnya. Sehingga karena problematika tersebut, kedua negara bersepakat bahwa persengketaan ini akan dibawa
kepada Mahkamah Internasional. Yang kedua, Mahkamah Internasional menolak argumentasi pertama Indonesia mengenai Konvensi 1891 dan Mahkamah Internasional juga menolak klaim Indonesia dan Malaysia sebagai pewaris pulau tersebut. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, saudari saya Yunita Putri Angelina. Di bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wardah Aprilia. Silakan saudari saya Wardah Aprilia. Baik, moderator, pada bagian selanjutnya yaitu hal yang bisa dipetik. Dari penyelesaian sengketa tersebut dapat dilihat bahwa persengketaan dapat dilakukan secara baik-baik tanpa harus melakukan kekerasan atau perang. Pada kasus ini yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam menentukan kedaulatan di Pulau Sipadan dan Ligitan dilakukan dengan cara penyelesaian secara damai, di mana Indonesia dan Malaysia sepakat memilih Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan sengketa ini. Kemudian, adanya kesesuaian antara teori dan praktek dalam penyelesaian sengketa. Dalam penyelesaiannya, Indonesia dan Malaysia melakukan dengan berdasar pada prinsip dan bentuk penyelesaian secara damai, yang mana kedua negara ini memilih untuk diselesaikan melalui Badan Hukum Internasional. Hingga akhirnya telah diputuskan oleh Mahkamah Internasional bahwa kasus dimenangkan oleh Malaysia. Dan yang terakhir yaitu saran mengenai persengketaan sebelumnya. Indonesia sebagai negara kepulauan yang berwawasan Nusantara harusnya bisa menjaga keutuhan wilayahnya. Begitupun pemerintah harus lebih memperhatikan daerah-daerah terpencil, miskin maupun yang tidak berpenduduk. Karena keberadaan pulau-pulau kecil ini secara geografis letaknya strategis sehingga berdasarkan pulau inilah batas negara kita ditentukan. Maka dari itu harusnya pulau-pulau ini mendapat perhatian dan pengawasan yang serius sehingga tidak timbul permasalahan yang bisa mengganggu keutuhan wilayah Indonesia, khususnya wilayah yang berada di perbatasan dengan negara yang belum memiliki perjanjian dengan Indonesia, dan juga pentingnya pemerintah untuk mengembangkan pengelolaan pulau yang ada di wilayah perbatasan, seperti pembangunan sarana pengamanan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, saudari saya Wardah Aprilia. Sekian dari kami kelompok 6, sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Apabila salah kata-kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.